Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Selamat pagi guys. Aku harap kalian sehat-sehat aja. Hari ini aku akan membacakan tentang update Twin Flames. Semoga ini bisa resonate dan membantu kalian semua. Aku akan bacakan untuk Divine Masculine. Dan insya Allah apapun yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat maskulin. Apa yang ingin dia katakan di bawah alam sadarnya, yang ingin dia lakukan ke feminim. Kita ambil energinya ya. Dibayangkan orang yang kalian dealkan, dipanggil namanya 3 kali, dan tarik napas kalian sambil memanggil namanya, dibayangkan. Oke, kita lihat energi maskulin to feminim. Kodependensi. Maskulin bilang, ya aku sadari selama kita tidak berhubungan komunikasi, kita adalah twin flames, dan kita coba untuk tidak komunikasi, tidak berkoneksi kembali. Kita ambil jalan masing-masing, tapi ternyata aku addiction sama kamu. Dan aku rasakan hal itu, dimana kita telah tidak ada koneksi. Aku yang kehilangan kamu, aku yang berharap kamu. Kita sama-sama immature, dan kita sama-sama harus bisa move on dari cara kekanak-kanakan kita. Dengan inilah aku coba untuk tidak menghubungi kamu juga, sama-sama untuk meninggalkan hubungan ini. Tapi ternyata di saat kita tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, aku ketergantungan dengan kamu, karena aku rasakan kamu adalah cinta sejatiku. Kalian tahu, maskulin bilang soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. You already are doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Dia gak bisa melakukannya sendiri. Dia butuh feminim. Dia sangat overthinking dan tidak berani melawan kenyataan ataupun kebenaran. Karena in the reverse. Kenapa? Karena di sini ada transformation. Things are changing at cellular level. Deep healings. Exactly. Semakin feminim menjauh, semakin healing menghampiri dia. Semakin dia merasakan cinta sejatinya adalah feminim. Semakin dia tersiksa dengan cara kekanak-kanakannya si maskulin selama berhubungan dengan feminim. Have faith and hope
because there is something positive and new on the horizon that you cannot see yet. Ya, dia tetap berharap, tetap tegar, dan tetap akan bertahan dalam harapannya, karena dia tahu ada sesuatu yang positif dan baru di dalam horizontalnya, di dalam garisnya, yang mana dia belum bisa melihatnya sekarang, yaitu doa-doanya dia untuk bersama feminim. It's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you, and protecting you during this change. Ya, karena selama ini feminim selalu memantau dia dari kejauhan, dan dia harus siap dengan sesuatu yang baru selama perubahan, transformation, yaitu menyadarkan dia kalau cinta sejatinya adalah feminim. Dia belum siap untuk ditinggalkan oleh feminim, dan dia tidak akan pernah siap. Kenapa tidak pernah siap? Karena dia ketergantungan dengan feminim. Dia addiction. Kita lihat tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masculine to feminine. Wow. Apa yang ingin kamu katakan masculine to feminine? Okay, folks. Iya, maskulin menyadari kalau feminim adalah cinta sejatinya. Selama tidak ada berkoneksi, benar-benar feminim melepaskan dia. Tapi maskulin tidak tahu, atau dia tahu, feminim masih memberikan doa dan memantau dalam spiritual. Di sini maskulin merencanakan ke feminim yang sudah sukses, sudah mandiri tanpanya. Dia ingin komunikasi dengan intens, tapi di saat dia bergejolak dan menginginkan komunikasi lagi dengan si feminim, ternyata koneksi ini harus putus, diendingkan. Dan karena ada sesuatu yang membuat si maskulin dan feminim harus ending dalam komunikasi. Six of Cups in the reverse. Ya, ini yang membuat si maskulin merasa dia harus pulang ke rumah dan dia harus melepaskan tentang masa lalu. Tapi ternyata kan dia tidak bisa. Ada perubahan di sini karena dia kembali lagi. Kembali meminta maaf ke feminim karena dia ingin menjujurkan perasaannya. Dia ingin semuanya itu bijak. Dia serius meminta maaf kepada feminim. Dia akan coba untuk bertahan untuk feminim. Dia gunakan kekuatannya untuk memulai komunikasi dengan feminim. Karena dia tahu feminim sudah bisa mandiri tanpanya. Maskulin coba untuk berkomunikasi melalui internet, melalui WhatsApp, email, segala apapun. Tapi ternyata komunikasi ini tidak berjalan sesuai harapannya.
karena ya dia harus belajar dewasa menerima kenyataan. Maskulin belajar kenyataan dari komunikasi yang terputus oleh si feminim, karena ya sebenarnya dia tuh masih stuck untuk masa lalunya, dan dia juga coba untuk menyelesaikan semua gosip-gosipnya, isunya, terutama dalam keadaan rumah ini ya, keluarga ya, yang mana si maskulin pernah menghadapi di masa kecilnya tidak baik, mungkin orang tuanya yang berselingkuh atau saudaranya, dia menghadapi kekerasan. Di sini dia harus belajar untuk bisa mengendingkan tentang masa lalu di masa kecilnya yang membuat dia menjadi kekanak-kanakan oleh si feminim, menjadi addiction oleh feminim. Karena di sini dia coba untuk melupakan tentang masa lalu, dan dia juga di sini ketidakberuntungan atas kreativitasnya, yaitu untuk bisa komunikasi dengan intens untuk memprogres kehidupannya. Karena sini aku lihat maskulin coba untuk bekerja keras. Dia memutuskan sesuatu untuk mengendingkan kisah lama. Dia akan bertransformation, memperbaiki dirinya, walaupun sebenarnya dia masih stagnan dengan kehidupan di masa lalu bersama feminim. Tapi ternyata itu membuat dia sia-sia. Dia ego tadinya, menahan dirinya untuk tidak komunikasi. Dia tutup semua, dia blok semua, tapi ternyata sia-sia. Dia tidak bahagia dengan cara egoisnya dia, yaitu fokus ke dalam pekerjaan aja dan coba untuk tidak menghiraukan feminim. Tapi ternyata feminim adalah cinta sejatinya. Maskulin coba untuk mempunyai planning kembali. Dia gunakan kekarismanya dia untuk bisa bicara kepada feminim, karena dia merasa feminim masih mempercayai dia dengan kata-kata manisnya, dengan kata-kata indahnya. Tapi ternyata feminim mengendingkan semua koneksi, karena feminim ingin mengajarkan si maskulin untuk bisa menerima kenyataan di masa lalu, belajar tentang kedewasaan, dan mengendingkan cara dia kanak-kanaknya. Di sini maskulin bilang, sayang, aku berencanakan lagi tentang masa depan kita untuk memulai lagi hubungan yang baru sama kamu. Aku sensitif melihat kamu sudah bisa mandiri. Jujur, aku cemburu untuk itu. Karena kamu bisa stabilkan kehidupanmu, dan aku belum bisa melepasmu untuk hidup dengan bebas.
Aku berencana kita mulai lagi dari awal, dari pertama kita ketemu. Aku ingin kamu selalu ada sama aku. Aku tidak bisa melepaskan kamu. Aku tahu kamu kehidupannya sudah mulai membaik, bahkan kamu lebih sukses dari aku. Sayang, apa kamu percaya dengan ucapanku kali ini? Aku coba untuk optimis menghubungi kamu. Aku gunakan karismaku, aku gunakan ucapan manis-manisku lagi untuk merayumu. Karena aku rindu, aku ingin kita progres kembali kisah cinta kita. Aku tahu, aku orangnya tidak bisa sabar, selalu tergesa-gesa. Bahkan, aku masih kekanak-kanakan, aku rasakan itu. Ketika kamu menghentikan koneksi kita, menghapus jejak memori kita, itu membunuhku sayang. Aku terasa, apakah ini hukum karmaku yang terberat dalam kehidupanku? Aku merasa masa kecilku tidak membuatku bahagia. Banyak kejadian dalam keluargaku yang membuat aku terluka. Apakah ini akan terulang lagi? Aku rasakan ini adalah kutukan dari kehidupanku di masa kecil. Aku berharap sekali kamu bisa membalas komunikasi aku. Tapi ternyata kamu mengendingkan semua karena kamu ingin aku belajar dewasa. Kamu ingin aku menjadi seseorang yang menerima kenyataan. Kamu ingin aku mengurangi rasa ketakutanku. Sayang, aku optimis. Aku ingin mengendingkan cinta segitiga di antara kita. Aku ingin memulai kembali komitmen bersama kamu. Aku ingin berkolaborasi lagi sama kamu. Memulai sesuatunya yang baru. Aku datang untuk mengatakan kejujuran sama kamu. Aku ingin minta maaf. Maafkan aku dari segala kekanak-kanakanku, caraku berpikir yang membuat aku ketergantungan denganmu. Karena aku kurang kasih sayang dalam keluargaku di masa aku kecil. Aku sadari cara aku berpikir adalah kekerasan, membuat kamu semakin terluka dan menjauh. Aku selalu gunakan logical, tidak memakai hati. Disinilah yang membuat aku merasa terpukul dan merasa ini adalah kutukan untukku karena kamu pada akhirnya memutuskan energi ini. Sayang, aku janji aku akan lebih bijak dan serius untuk memutuskan cinta segitiga. Aku akan janji juga buktikan logikalku menjadi nyata untuk bisa reuni sama kamu dan adanya pernikahan. Karena saat ini karirku hancur, masa depanku hancur. Karena ilahi membangunkanku. Aku sadari dan aku yakin kamu akan berkomunikasi lagi sama aku.
Tapi entah kapan, aku belum tahu pasti. Lelah hatiku, terluka ketika aku tahu kamu mengendingkan koneksi ini. Tuhan membangunkanku dengan kehancuran karirku. Ini membuat aku merasakan kompetisi kembali karena ada perubahan dalam kehidupanku. Aku melawan rencana-rencanaku yang selalu aku sembunyikan darimu selama ini. Aku hadapi tantanganku untuk kembali sama kamu. Akan aku ambil kamu lagi dari orang lain, karena kamu adalah milikku. King Wands and the King of Swords. Dia coba untuk menjadi seorang raja sekarang, bukan hanya page. Karena dia menyadari selama si feminim benar-benar tidak mau menjawab dan berkomunikasi dengan maskulin, dia merasakan perubahan yang sangat besar. Karma datang kepadanya. The Judgment, the Tower, the King of Wands, and Seven of Swords. Seven of Wands, and Four of Swords, the World, Karma. Ten of Cups, kebahagiaan union yang diendingkan. Dan dia sadari dari kesalahannya, dia lelah dari ketakutannya. Dia endingkan karena takut. Ternyata Lilahi membangunkan dia dengan caranya. Hancur semua masa depannya dia. Rencana yang dia bangun selama ini di belakang feminim, sekarang dia harus lawan kembali, yaitu mengambil feminim kembali. Karena dia baru menyadari cinta sejatinya adalah feminim. Sudah waktunya dia harus memberikan cinta kepada feminim. Perubahan yang membuat dia menyadari segala sesuatunya harus berubah. Dia benar-benar menghadapi deep healing, kesembuhan yang sangat luar biasa, yaitu perpisahan dan belajar tentang kedewasaan. Dia harus mengendingkan benar-benar tentang cinta segitiganya ini, karena dia melihat feminim sudah bisa stabil tanpanya. Feminim lebih dewasa, lebih sukses dari dirinya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Kita doakan yang terbaik untuk si maskulin dan selalu istiqomah buat feminim. Ya, selalu merubah menjadi yang lebih baik. Dan untuk cross watcher ataupun subscriber yang baru, kalian bisa cek kembali dari awal tentang perjalanan Twin Flame. Dan ini adalah step 7 yang mana benar-benar perubahan semua total. Dan setelah step 7 baru nanti akan union. Entah kapan, kita gak pernah tahu. Allah yang mempunyai rahasia. So guys, thank you so much. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.